untuk diri sendiri, makanya aku pakai baju yang ya lumayan rapi lah ya, terus rumah kayak didekor dengan balon-balon, tapi memang semata-mata ya memang untuk perayaan kecil-kecilan antar keluarga aja gitu. Persiapannya tema Masih tema apa? Nggak ada tema. Ini nggak ada tema sih, bebas aja lah gitu. Aku memang lagi memilih warna gold, terus apa ya, mungkin yang penting cerah aja gitu lah temanya. Semoga harapannya di tahun yang ke-30 ini juga hidup aku bahagia, cerah, dan semua bisa berjalan sesuai dengan harapan. Tapi punya makna khusus di usia 30 tahun ini? Sorry? Rasanya punya makna khusus tersendiri di usia 30 tahun ini seperti apa? Makna khusus nggak ada sih, masih bersyukur banget ya, bukan masih bersyukur banget sampai sekarang masih dikasih umur, masih dikasih kesehatan, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, masih dikasih kesempatan untuk terus berkarya, bekerja kayak gitu. mungkin ada yang ingin dicapai nggak sih di umur 30 tahun ini? Ya pastinya yang ingin dicapai bisa menjadi lebih baik lagi, terus supaya mudah-mudahan tahun ini bisa udah sama anak-anak lagi gitu kan. Ya semoga hal-hal yang belum tercapai sebelumnya bisa dicapai dan disegerakan. Kado terindahnya apa Mbak Sania? Kado terindahnya doa. Doa dari orang tua, doa dari keluarga. Bener-bener aku berasa banget sih berharga dan pentingnya doa. Jadi kalau ditanya mau kado apa, aku jawab doa tuh bukan semata-mata memang biar kayak jawaban klise, enggak, tapi memang aku sangat menghargai doa-doa orang tulus yang di sekeliling aku yang sayang sama aku. Juga menyikapi merayakan ulang tahun di kondisi sekarang saat ini gitu, jauh dari sebelum-sebelumnya dulu waktu masih bersama-sama gitu. Seperti apa menyikapi itu? Ya ini kan udah ulang tahun aku ulang tahun aku yang kelima ya. Belum didampingi oleh anak-anak. Ya kayaknya tahun ini aku udah lebih pasrah sih, aku udah merasa insya Allah aku sudah melakukan yang terbaik, udah berusaha semaksimal mungkin. Jadi hasilnya apa, aku udah lebih ke pasrah dan percaya kalau rencana Allah itu pasti bisa. Ya. Mungkin ada kejutan atau surprise yang pertama kali yang ngucapin ulang tahun? Oh, nggak ada sih, nggak. Karena aku udah pesan dulu nggak usah pakai surprise segala deh. Udah, pokoknya kita ulang tahunnya tenang-tenang aja. Tadi juga siang sempat kerja dulu, sempat syuting gitu. Support dari teman sama keluarga seperti apa sih Kak? Alhamdulillah positif banget. Mereka doain juga yang banyak. Mereka sangat mendukung keinginan aku. Jadi aku sangat bersyukur lah dikelilingi orang-orang yang sangat pengertian dan sayang. Kak mungkin sedikit mendengarkan putusan juga tepat di hari ulang tahun Kakak gitu. Menanggapinya seperti apa sih Kak? Putusan sorry? Menyikapi pernyataan tadi mantan suami. Jujur aku belum tahu ya. Aku cuma dengar kalau beliau preskon, tapi aku jujur seharian hektik banget, belum tahu apa yang diomongin. Dan kalau untuk harta gono gini, karena emang dari awal aku pakai pengacara, jadi lebih baik nanti kita atur lagi ya, diwakilkan sama pengacara aja. Soalnya itu berhubungan dengan bahasa hukum yang aku juga mungkin kurang paham nyampeinnya. Tapi keikhlasan di umur yang sebelumnya dengan di umur yang baru ini seperti apa sih Kak? Ya pastinya kita makin hari makin bisa menerima, makin bisa ikhlas kayak gitu kan. Jadi mungkin aku udah di tahap yang tadi aku bilang sih, udah pasrah aja gitu. Aku yakin rencana Allah itu indah dan baik. Anak-anak gimana Kak? Ikut ulang tahun juga Kak? Enggak, anak-anak kan masih di sana. Mbak Sania kan sudah memenangkan gugatan waktu di Bandung ya. Hak asuh. Tapi, Udah sampai kasasi. tapi Mas Atta sendiri belum mau memberikan pada Iya, itu gimana? Kalau misalnya masalah hak asuh memang kan udah inkrah di aku, dan memang next step itu adalah eksekusi. Kecuali bapaknya mau menyerahkan, nggak akan perlu eksekusi. Sebenarnya simpel dan mudah kok, nggak ada yang perlu dibawa ribet. Apalagi ini kita cerita anak ya, diserahkan ke ibunya tuh kayak hal yang memang seharusnya gitu loh. Jadi aku sih berharap nggak usah dibikin berliku-liku. Memang udah putusan hukum adanya seperti itu. Jadi aku berharap banget bisa dijalankan dengan segera dan dengan cara yang terbaik untuk anak-anak. Tapi bapaknya belum mau kasih nih Mbak sebelum Mbak Sania melakukan permintaan maaf secara nasional. Tadi ngomongnya seperti itu. Gimana?
menanggapi hal tersebut? Ya saya sih mengikuti hukum yang ada aja sih, karena memang hak asuh udah di aku, jadi memang kita fokus ke masalah anak, udah jelas hak asuh di aku, jadi ya udah mau gak mau urusan hukum itu harus dijalankan, eksekusi harus dijalankan. Bukan begitu, ini sarjana hukum jadi dia sedikit banyak mengerti. Bukan hanya hukumnya tapi secara agama pun kan memang sudah haknya seorang ibu untuk mendapatkan waktu dengan anaknya gitu. Dan selama 5 tahun ini Kak Marwa udah ulang tahun juga sama anaknya pun aku pribadi sebagai adiknya juga turut sedih gitu, tapi satu sisi juga harus menguatkan sang kakak untuk terus berjuang dan mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan. Tapi anak-anak ngucapin nggak sih Kak? Enggak lah, gimana ngucapinnya kan gak ada komunikasi Mbak. Nggak ada, aku udah bertelepati lewat doa aja lah. Aku yakin tuh nyampe karena aku ibunya, insya Allah, bukan insya Allah, memang udah jelas doa ibu tuh yang paling berjarak lah ya gitu. Kak, ini kan Upaya kasus apa lagi sih maksudnya? Upaya apa lagi gitu? Sementara anak-anak masih terus dipegang sama Mas Abi. Ya itu dia, upaya hukumnya adalah eksekusi Mas. Itu nanti yang akan terjadi, maksudnya itu adalah langkah selanjutnya, itu adalah upaya secara hukum. Tapi kalau memang ada upaya di luar itu yang kita omongin secara kekeluargaan, misalkan anak akan diserahkan ke saya, ya sudah selesai sebenarnya, sesimpel itu doang kok, nggak perlu dibawa ribet gitu. Kak, tapi kan ini kasusnya lumayan panjang gitu. Banget. Berdampak nggak sih sama kakak nih? Kalau berdampak, ya kalau aku bilang gak ada dampak, kayaknya aku munafik ya. Pasti ada dampak lah, secara mental itu pasti ada dampak. Tapi aku berusaha setiap hari gimana aku melakukan healing kepada diriku sendiri, dan aku mencoba untuk mencari hikmah-hikmah rahasia-rahasia Allah dengan semua jalan hidup yang aku punya nih, kira-kira apa ya sisi positif yang bisa aku petik gitu. Dan itu juga menjadikan diri aku yang hari ini di ulang tahun yang ke-30 bisa menjadi pribadi yang seperti ini juga pastinya karena pengalaman hidup aku selama 5 tahun terakhir ini gitu. Jadi mengajarkan banyak hal yang akan sangat berguna ke depannya. Jadi aku bersyukur. Kak, sedikit. Maaf mengulang mengenai harta gono gini, tadi menyatakan bahwa pihak Arik sendiri yang memenangkan itu terhadap rumah dan ya, ruko. pokoknya- Sedangkan Mbak temen memenangkan hanya sebuah mobil dan meja makan gitu. Seperti apa? Iya, itu dia yang tadi saya bilang, saya nggak bisa komentar banyak karena memang isi putusannya aja itu saya belum baca, dan memang kalau untuk harta gono gini saya itu 100% menyerahkan ke pengacara. Kalau untuk anak memang saya terjun langsung, bisa dilihat ya waktu sidang hak asuh itu saya tiap minggu pasti bolak-balik ke pengadilan, nggak mungkin saya absen. Tapi kalau gono gini kan saya nggak hadir, yang hadir cuman pengacara aja gitu. Jadi saya nggak bisa ngomong banyak, mohon maaf, itu bisa dikonfirmasi ke pengacara saya aja, Abang Herdian dan Pak Yadi dan Bang Andi. Oke? Mbak, sampai saat ini udah ada belum sih seseorang yang dekat? Belum. Doain ya Mas. Tapi trauma nggak sih Mbak untuk bisa tidak. dibilang membina rumah tangga Mbak? Enggak sama sekali dong. Kalau misalnya ternyata Allah sudah menyiapkan rencana indah di depan dan aku malah trauma dan suzon, aku yang dosa. Nggak boleh gitu. Jadi kita jalanin aja, dan aku yakin banget Allah itu maha baik. Jadi insya Allah doa aku tiap hari, jodohku nanti yang kedua itu juga yang terakhir. Doain aja dapat yang terbaik ya, yang sayang sama anak-anak juga. Kak, sedikit mungkin planning Ramadan besok seperti apa sih Kak? Iya, kita nggak berasa banget nih Ramadan hitungan hari ya. Ya pasti planningnya masih mati lampunya itu nggak apa-apa. Mana? Kayak lightingnya Jadi mendadak kurang sama. gitu ya. Kalau planning Ramadan, yang penting kita kumpul sama keluarga, dan memang dengan keadaan yang bisa dibilang belum terlalu pulih lah ya. Ini kan kita masih dalam tahap proses vaksin. Jadi ya udahlah, sebaiknya kalau bisa di rumah, kalau yang kerja tetap jalankan protokol kayak gitu. Berarti Ramadan kelima tanpa anak-anak ya? Betul. Gimana Mbak semakin kesini menyikapinya Ramadan kali ini seperti apa? Ya itu seperti yang saya bilang, momen Ramadan, momen ulang tahun udah semakin kesini udah semakin biasa aja, semakin pasrah lah. Karena ya udahlah, mau ditangisin juga nggak merubah keadaan, jadi mending dijalanin dan dibawa ke dalam doa aja. Oke, berarti hanya kumpul-kumpul keluarga aja Kak? di Kumpul-kumpul rumah? keluarga aja lah, karena keadaan lagi begini, kita cari aman aja dulu. Dah, ya. Oke. Bener-bener keluarga aja Mas, beneran deh, lihat aja, nggak ada mobil, keluarga inti aja kok. Alhamdulillah. Mbak, adanya tadi namanya siapa ya Mbak? Oh iya, Dina. Gina. Dina. Gina. Oh Gina, oke. Iya. Itu ada kandung Mbak? Ada kandung, beda ya? Beda banget. Dia boleh ya? Iya. Dia tinggi gitu ya. Aku kayaknya beda banget emang sama dia.